Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Yang terhormat Ibu Yulianti selaku pengampu pada mata kuliah fikih beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita dapat melakukan pembelajaran pada kali ini. Shalawat teriring salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang jual beli. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anggun Aurelia, kedua ada Anissa Riana, ketiga ada Anissa Yudhistira, keempat ada Zakiah Ali Kusuma Pradani, kelima ada Febrina Triani, keenam ada Irfan Nur Sakinah, ketujuh ada Fitria Sri Intan, kedelapan ada Hestika, kesembilan ada Hikmatul Aini, kesepuluh ada Ayu Zakiatu Zahra, ke-11 ada Maisius Pitasari, yang ke-12 ada Masayu, ke-13 ada Nabila, ke-14 ada Jesse Handayani, dan yang terakhir ada Putri Febriani. Baiklah, untuk materi jual beli, manusia sendiri adalah makhluk sosial, yakni ia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hingga urusan utang piutang, maupun usaha-usaha lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini, seperti riba yang sangat meresahkan dan juga merugikan masyarakat. Untuk menjawab segala permasalahan tersebut, agama memberikan peraturan dan juga pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita yang telah diatur sedemikian rupa dan termaktub dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan tentunya untuk kita pelajari dengan sebaik-baiknya pula agar hubungan antar manusia berjalan dengan lancar dan teratur. Jual beli. Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hingga urusan utang piutang, maupun usaha-usaha yang lainnya, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun, seringkali dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kita temui sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Untuk menjawab segala permasalahan tersebut, agama memberikan peraturan dengan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita yang telah diatur sedemikian rupa dan termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Dan tentunya untuk kita pelajari juga dengan sebaik-baiknya agar hubungan antar manusia berjalan dengan lancar dan teratur. Jual beli ini merupakan kegiatan perdagangan yang memiliki tujuan dan maksud untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari saling tukar-menukar barang dengan cara barter, hingga menggunakan alat tukar berupa uang dengan berbagai cara seperti yang dilakukan saat ini. Oleh karena itu, memahami hukum jual beli dinilai sangat penting. Nah, hal tersebut ini disebabkan karena banyak persoalan yang harus diperhatikan, seperti mempunyai syarat sah transaksi jual beli, rukunnya, syarat-syarat jual beli, dan syarat-syarat barang yang harus diperjualbelikan.
Pengertian jual beli. Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini diterangkan lafaz bai menurut lughat artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai menurut syarah, jual beli artinya membalas sesuatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syarah. Menurut kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan, menurut jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syarah ialah menukarkan harta dengan harta pada waktu tertentu. Di dalam kitab fikih muamalah karangan Dimyauddin Juwaini diterangkan secara linguistik, al-bai atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut Muazzab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sirat atau ungkapan ijab qabul. Sedangkan dalam kitab fikih Sunnah Buah karya Said Sabiq Muhammad At-Tihaimi diterangkan jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar, dan kata al-bai atau jual dan asyira atau beli biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini menggunakan makna dua yang satu sama yang lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Landasan hukum jual beli yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang makan ataupun mengambil sama dengan halnya riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang mempunyai penyakit gila. Dan keadaan mereka yang demikian itu yang disebabkan karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni dari neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Dalam karyanya Al-Rahman, ia mengatakan bahwa hukum dari jual beli itu bersifat kondisional, yakni bisa, wajib, haram, dan mandub sunnah. Al-ibahah atau dikenal dengan boleh merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun hal lain. Karenanya itu dapat jatuh ke dalam hukum makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, bergantung dengan bagaimana latar belakangnya. Adapun dasar hukum jual beli yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minnal mas. Dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba
faman ja'ahu maw'idatan min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhilat lakum bahimatun an'ami illa ma yutsla alaikum khairu muhiliyas sadri wa antum hurum innallaha yahkumul ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dasar hukum atau landasan syarak jual beli yang kedua adalah al-hadis. Adapun hadisnya yang berbunyi, An Rifa'ata bin Rafi'i radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala amalur rajalu biyadihi wa kul bai'i mabrur. Yang artinya, Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, apa pekerjaan yang paling utama dan baik? Kemudian Rasul menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan dibenarkan oleh Al-Hakim. Maksud dari jual beli yang baik atau mabrur dalam hadis ini yaitu jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Itu ijma. Ijma sendiri adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terkait jual beli, para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Atau dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Misalnya, Medita diberi bantuan oleh sahabatnya untuk membayar sesuatu berupa sejumlah uang. Maka Medita harus mengembalikannya berupa sejumlah uang yang sama atau barang lain yang harganya sama atau setara dengan sejumlah uang yang diberikan oleh sahabatnya itu. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka hukum dari jual beli adalah halal atau boleh. Adapun hukum-hukum lain jual beli yaitu yang pertama mubah, boleh, merupakan asal hukum dari jual beli, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua yaitu wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga qadi menjual harta muflis, yaitu orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya, sebagaimana akan datang keterangannya tentang muflis. Yang ketiga haram, sebagaimana yang telah lalu apa-apa jual beli yang terlarang. Yang keempat sunat, seperti jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi atau disayangi, dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu. Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain
dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Rukun jual beli adalah hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Nah, rukun jual beli terbagi menjadi 3, yaitu 1. Akid atau pihak yang bertransaksi. Maksudnya ialah orang yang berakad. Orang yang berakad masing-masing terdiri dari 1 orang atau beberapa orang pihak-pihak yang melakukan akad atau disebut dengan subjek hukum atau orang-orang yang melakukan akad. Nah, yang kedua, ma'qud alaih, yang mencakup barang yang jual dan harganya, yaitu barang yang harus dijual maujud atau ada. Barang yang dijual harus mal mutakawin. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada dilakukannya akad jual beli. Yang ketiga, sigat ijab qabul ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual. Sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela berasal dari pembeli. Mengenai syarat jual beli dalam Islam seperti yang dikutip dari buku Fikih Muamalah oleh Dr. Andes Harun MH adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual atau subjek jual beli. Penjual dan pembeli harus berakal, balik dan rusyd. Adapun anak kecil yang sudah mumais, hukumnya adalah sah. Mumais di sini artinya dapat membedakan mana yang benar atau hak dan salah atau batil. Yang kedua, barang atau objek jual beli. Barang ada wujudnya ketika transaksi atau akad. Jika barang tersebut tidak ada ketika akad, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menggadaikan barang itu, misalnya di gudang. Barang tersebut bermanfaat bagi manusia karena kecuali khamar, daging babi, dan narkoba tidak diperbolehkan untuk dijual. Lalu barang yang diperjualbelikan sudah dimiliki. Barang tersebut diserahkan ketika akad. Yang ketiga, harga atau objek jual beli. Harga yang disepakati kedua pihak atau pembeli dan penjual harus jelas jumlah nominalnya. Transaksi bisa diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai, cek, ataupun kartu kredit. Jika jual beli dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar sesama barang, maka bisa disesuaikan dengan harga, kuantitas, dan kualitas yang sama. Yang terakhir ada ijab qabul atau pernyataan jual beli. Ungkapan ijab qabul harus dibaca dengan jelas antara kedua belah pihak atau pembeli dan penjual. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, yang artinya pembeli dan penjual harus dalam satu tempat yang sama. Lalu, ungkapan ijab qabul ini harus dilakukan secara lisan, tulisan, dan isyarat. 2. Ma'qud alaih. Pengertian ma'qud alaih sendiri adalah benda yang diakadkan seperti benda yang terdapat dalam transaksi jual beli. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli sendiri ada 5. Di antaranya yaitu A. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak atau dikuliti. B. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang atau memboroskan. C. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. D.
barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kode atau ukuran, dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. 3. Syarat ucapan serah terima atau ijab qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain sebagainya. Ijab adalah perkataan penjual, yaitu saya jual barang ini sekian. Dan qabul adalah ucapan si pembeli, yaitu misalnya saya terima atau saya beli dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas, kecuali dengan perkataan. Karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Tetapi Imam Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, maka itu sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dan keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. 2. Makna keduanya hendaklah mufakat atau sama, walau lafaz keduanya berlainan. 3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Dan yang terakhir yaitu tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Syarat pembeli dalam jual beli, yaitu pertama, A. Berakal. Agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. B. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Keterangannya yaitu ayat di atas tentang suka sama suka. C. Tidak mubazir atau pemboros, sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya, sedangkan dalam jual beli itu harus barang milik sendiri. D. Balik, yaitu yang berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai pada umur dewasa, menurut pendapat sebagian para ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil. Karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Pada umumnya, jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya disebabkan oleh dua hal, yaitu barang yang diperjualbelikan termasuk kategori yang diharamkan oleh agama dan karena faktor caranya yang tidak sesuai atau dilarang dengan ajaran agama.
Di antara beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain, yang pertama, bai al-talji'ah, yang merupakan suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual yang dalam kondisi terdesak atau terpaksa karena khawatir hartanya diambil oleh orang lain, atau hartanya yang masih dalam status sengketa sehingga agar tidak mengalami kerugian. Harta tersebut dijual kepada pihak lain. Pilihan untuk menjual barang dilatar belakangi oleh tujuan untuk menyelamatkan hartanya atau mendapatkan keuntungan lebih sebelum harta dibagi dengan pemilik lainnya. Yang kedua, jual beli dengan sistem uang. Jual beli dengan sistem uang hangus adalah bentuk jual beli di mana pembeli membayar sejumlah uang atau uang muka untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli. Jika jual beli tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut akan menjadi bagian dari harga barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli hanya menggenapkan atau melengkapi kekurangan dari harga barang. Namun, jika transaksi jual beli dibatalkan, maka keseluruhan uang muka menjadi milik calon penjual dan sedikit pun tidak dikembalikan kepada calon pembeli. Yang ketiga, bai ihtikar. Jual beli ihtikar adalah salah satu jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu suatu jenis jual beli dengan sistem penimbunan, di mana seorang penjual atau pedagang sengaja memborong barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak, lalu menimbunnya, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran yang pada akhirnya mengakibatkan harga barang melambung tinggi sehingga mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dan lemahnya daya beli mereka. Jual beli yang sah tetapi terlarang. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Sebaliknya, pengertian dari jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Beberapa contoh jual beli yang sah tetapi dilarang dalam Islam antara lain adalah jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan sholat Jumat. Kemudian jual beli dengan harga barang yang lebih mahal daripada harga di pasaran. Pembeli mau membeli barang dengan maksud agar orang lain tidak dapat membelinya. Kemudian membeli barang atau benda yang sudah dibeli oleh pembeli atau orang lain. Maksudnya adalah barang atau benda itu masih dalam masa khiyar. Khiyar adalah masih dalam pertimbangan ya atau tidak antara penjual dan pembeli. Tentang hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah membeli salah seorang di antara kamu akan sesuatu yang sudah dibeli orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jual beli yang bertujuan menghambat penjual, sehingga tidak sampai di pasar. Dengan demikian, penjual tidak tahu harga pasaran yang sebenarnya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, janganlah kamu menghambat orang-orang yang mau ke pasar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jual beli dengan modus seperti itu disebut jual beli untung-untungan, sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan. Kemudian jual beli dengan jalan menimbun barang. Menimbun barang dapat merugikan masyarakat yang memerlukan barang tersebut. Ketika suatu barang yang ditimbun itu sudah langka, barang-barang itu dijual oleh penjual dengan harga yang tinggi, sehingga merugikan masyarakat. Tentang larangan jual beli seperti ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidak ada menimbun harta kecuali orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, jual beli barang untuk keperluan dan kepentingan maksiat. Dalil dalam Al-Quran mengenai larangan jual beli untuk maksiat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Jual beli dengan cara menipu atau mengecoh.
Suatu contoh, misalnya bagian atas atau permukaan diisi atau ditampakkan barang-barang atau benda yang bagus, sedangkan yang bawah berisi benda atau barang yang jelek. Jual beli yang terlarang seperti ini berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual. Lantas, beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan itu. Tiba-tiba dari jari tangan beliau meraba yang basah di dalamnya. Beliau mengeluarkan tangannya yang basah itu sambil berkata, "Apa ini?" Pemilik makanan menjawab, "Basah karena kehujanan, ya Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang?" Barang siapa yang mengecoh berarti ia bukan umatku. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan dari dalil dan hadis di atas, maka jual beli yang sah namun dilarang seperti yang tersebut dalam contoh-contoh di atas harus kita hindari karena bertentangan dengan ajaran Islam. Barang siapa yang melanggar sudah jelas adalah bukan golongan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa melaksanakan jual beli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama Islam. Untuk itu, ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan jika dilakukan dari aktivitas jual beli. Berikut adalah hikmah jual beli. 1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 2. Menjauhi riba. Riba jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja, jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. 3. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. 4. Menjaga kehalalan rezeki. Dengan melakukan jual beli, maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri. 5. Produktivitas dan perputaran ekonomi. Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktivitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. 6. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring. Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau bekerja sama dalam melakukan tugas video fikih kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata di dalam video penjelasan tersebut. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup video ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.